Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut dengan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Kajian yang di dalamnya kita mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan manhaj atau cara kita memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Setelah kita libur kurang lebih 1 bulan, kemudian pada kesempatan kali ini, ya sebelum saya mulai materi, saya ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian pentingnya kita bertanya kepada guru, kepada ustadz, kepada orang yang memberikan kepada kita materi. Pertanyaan itu sangat penting dalam setiap majelis, karena bisa jadi seorang ustadz ketika menjelaskan kurang lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, maka jawaban ustadz bisa menjadi pelengkap dari sesuatu yang kurang dalam penyampaian. Makanya berusahalah untuk bertanya di setiap kajian ilmiah, apalagi kita bisa hadir secara offline. Kalau online lebih susah bertanyanya. Kalau offline, kemudian ustadznya memberikan kesempatan untuk bertanya, bertanyalah. Karena pertanyaan itu adalah kuncinya ilmu. Suatu hari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, dengan apa engkau wahai sahabat Ibnu Abbas bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ini? Maka beliau menjawab, biqalbin aqulin walisanin saul, dengan hati yang selalu merenung, selalu berpikir, dan dengan lisan yang banyak bertanya.
Jadi ilmu agama itu membutuhkan dua sisi ini. Di samping kita harus banyak berpikir, banyak merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama, perkataan ustadz kita. Kita juga harus banyak bertanya. Karena bisa jadi apa yang kita fahami sebenarnya belum sesuai dengan yang sebenarnya. Belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ustadz kita atau oleh ulama kita. Dan saya memperhatikan di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya, ini kalau tidak salah majelis yang kelima ya. Di majelis-majelis yang sebelumnya saya melihat ketika ada kesempatan untuk bertanya, jarang yang bertanya. Makanya dari sekarang, dari awal kajian kita persiapkan pertanyaan. Oh, ustadznya nyampaikan seperti ini, ada pertanyaan di sini, ditulis. Nanti ketika kesempatan bertanya dibuka, maka sampaikan pertanyaan itu. Dan para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seringkali ya kita melihat ustadz kurang menekankan satu masalah yang kita lihat itu sangat penting. Itu juga bisa kita tanyakan sebagai pengulang dari materi itu. Itu sebagai penekanan bahwa masalah ini sangat penting. Makanya ditanyakan. Ya. Bisa jadi ya dalam kesempatan tertentu kita ingin memberikan pelajaran kepada teman-teman kita dalam satu majelis. Mungkin banyak yang belum tahu masalah ini. Saya tanyakan biar nanti dijelaskan oleh ustadznya. Agar ilmu itu semakin menyebar kepada teman-teman kita yang satu majelis atau yang melihat dan mendengarkan kajian kita ini. Intinya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mari kita saling ta'awun dalam menyebarkan ilmu. Ustadznya menyampaikan materi, kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang penting yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Babu syarafil intisabi ila salaf. Bab yang menjelaskan tentang kemuliaan menisbatkan diri kepada salaf. Mengaku sebagai salafi itu kemuliaan. Bab yang menjelaskan tentang kemuliaan menisbatkan diri kepada salaf. Maksudnya mengaku sebagai salafi. Saya pengikutnya salaf. Ini adalah kemuliaan. Saya salafi, maksudnya seperti itu. Saya orang yang berusaha mengikuti generasi salaf, yaitu generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya. Ini maksud dari bab ini. Kemudian di dalam bab ini ya ada beberapa masalah yang ingin disampaikan oleh musannif hafizahullahu taala. Sebutkan di sini fihi masail. Di dalam pembahasan ini ada beberapa masalah. Ini tujuan utama bab ini dibuat ya. Yang pertama, al-ula anna Allah Ta'ala huwa alladhi samma atba'a nabiyhi muslimin wartadahu isman lahum. Ini masalah pertama yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyebut pengikut-pengikut para nabinya sallallahu alaihi wasallam, para pengikut nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum muslimin. Allah sendiri yang menyebut para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum muslimin.
wartadahu isman lahum, dan Allah Subhanahu wa taala ridha itu sebagai nama mereka. Muslim sebagai nama bagi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha." Dialah, Allah lah yang menyebut kalian sebagai kaum muslimin min qablu, di waktu sebelum ini, wa fi hadha, dan di waktu ini, di waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu yang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut para nabi itu namanya muslim. Pengikut Nabi Ibrahim muslim tidak? Muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim juga bukan seorang Nasrani. Tapi dia adalah seorang muslim yang jauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga bukan termasuk golongannya orang-orang musyrik. Kalau Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka pengikutnya disebut oleh Allah sebagai muslimun, ya kaum muslimin. Karena memang agama para nabi itu Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu namanya agama Islam. Pengikutnya namanya muslim. Islam itu artinya penyerahan diri. Muslim artinya orang yang menyerahkan diri. Kita seorang muslim, seorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah inginkan dari kita, kita lakukan. Itulah muslim. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berarti kita boleh mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Musa atau yang dibawa oleh Nabi Isa atau yang dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya, karena agama itu agama Islam? Maka jawabannya tidak demikian, ya. Karena apa? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan seluruh manusia untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Islam, iya. Tapi di sana ada perbedaan dalam syariat. Akidahnya sama, keyakinannya sama, tapi perincian syariatnya berbeda. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat-syariat umat terdahulu yang tidak kita ketahui atau yang menyelisih syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tinggalkan. Ya, harus kita tinggalkan. Adapun yang tidak berbeda, ya, maka kita bisa melakukannya. Hanya saja penjelasan tentang syariat itu yang dari umat-umat terdahulu harus melewati penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama yang diinginkan oleh musannif hafizahullahu ta'ala ketika membuat bab ini.
Masalah yang kedua, anna lintisaba ila salafi intisabun ila al-islamil haq likaunihi intisaban ila ahli al-haqqi wa ila a'immatil muslimin. Menisbatkan diri kita kepada generasi salaf itu artinya menisbatkan diri kita kepada Islam yang hak, Islam yang benar. Ketika kita mengatakan saya pengikutnya generasi salaf, dalam bahasa Arab saya salafi, ana salafi. Maksudnya saya pengikut generasi salaf, generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah intisabun ilal islamil haq. Itu seperti mengatakan saya pengikut agama Islam yang benar. Saya pengikut agama Islam yang benar-benar dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likaunihi intisaban ila ahlil haq wa ila a'immatil muslimin. Karena ketika kita mengatakan saya pengikut generasi salaf, saya salafi, itu artinya kita menisbatkan diri kita kepada ahlul haq, pengikut kebenaran, wa ila a'immatil muslimin, dan kepada para imam kaum muslimin. Ketika kita mengatakan saya adalah salafi, artinya saya adalah pengikut generasi salaf, maksudnya kita ingin mengikuti orang-orang yang membawa kebenaran, dan kita ingin mengikuti para imam kaum muslimin. Dan imam kaum muslimin ya generasi salaf kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan larangan menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok, kepada golongan-golongan yang bertentangan dengan Islam. Dari sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam." Barang siapa yang mengaku-ngaku dengan pengakuan-pengakuan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Jadi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu itu sering membangga-banggakan kabilahnya, sering membangga-banggakan sukunya, sering membangga-banggakan keluarganya. Saya dari kabilah fulan, saya dari suku ini, saya dari keluarga ini. Membangga-banggakan ya merupakan bentuk fanatisme. Mereka bahkan mau mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela kabilahnya, walaupun kabilahnya salah. Ini pengakuan-pengakuan dari orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Fa innahu min jutha jahannam. Maka sungguh itu adalah kumpulannya orang-orang yang ada di neraka jahannam. Maksudnya dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Dia masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Dia termasuk ahli neraka. Ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menakutkan ini, ada seorang lelaki yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa in shalla wa shalla?"
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia akan tetap dimasukkan ke dalam neraka walaupun dia salat dan puasa? Walaupun dia salat dan puasa, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka jahanam kalau dia melakukan hal yang seperti itu? Fanatisme kepada golongan, fanatisme kepada suku, fanatisme kepada kabilah, kepada keluarga. Qala wa in shalla wa sham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, fad'u bid'awallah alladzi sammakumul muslimina almu'minina ibadallah. Maka panggillah dengan panggilan yang Allah namakan kalian dengannya. Panggillah dengan panggilan Allah, panggilan yang Allah berikan kepada kalian. Apa? Al-muslimun, al-mu'minun. Panggilan sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa menjadi dasar bahwa panggilan salafi itu panggilan kemuliaan. Kenapa? Ya karena maksud panggilan salafi adalah pengikut generasi salaf, pengikut Islam yang benar, yang lurus, pengikut para pemimpin kaum muslimin, para a'immah. Maka ini masuk ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan kaum muslimin, maka ini secara tidak langsung memberikan pujian kepada orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Karena manhaj salaf adalah manhajnya kaum muslimin yang sesungguhnya. Baik. Masalah yang berikutnya, yang ketiga. Anna al-intisaba ila salafi yajma' wa la yufarriq. Menisbatkan diri kepada generasi salaf itu bisa menyatukan, bukan memecah belah. Menisbatkan diri kepada generasi salaf itu bisa menyatukan, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, sebutan itu malah memecah belah. Kalau kita semuanya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, mengaku sebagai pengikut generasi salaf, maka kita akan semakin kuat persatuannya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pernah kita baca, fa'alaikum bisunnati. Orang yang mengikuti sunnah itu akan menjaga persatuan kaum muslimin. Solusi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perpecahan kaum muslimin adalah mengikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah inti dari manhaj salaf. Inti dari manhaj salaf adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti sunnah-sunnah orang yang lainnya yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah menciptakan persatuan di barisan kaum muslimin. Kalau misalnya ada
perbedaan pendapat. Menurut saya harusnya A, amalan ini itu harusnya ada di masjid ini. Kemudian yang lain mengatakan, enggak, saya enggak setuju dengan amalan itu. Kalau dua-duanya mengaku sebagai orang yang bermanhaj salaf, orang yang mengikuti generasi salaf, maka lebih mudah disatukan. Misalnya, antum berbeda pendapat ya? Iya. Antum semuanya ingin mengikuti generasi salaf? Iya. Coba kita bawa masalah ini ke generasi salaf. Ada enggak amalan seperti itu di generasi salaf? Yang satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada. Ayo kita cek. Misalnya yang satu mendapatkan ini, saya ada hadisnya. Ini ada perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, oh iya ya, ada ya. Coba kita cek sanadnya. Setelah melalui penelitian, ternyata sanadnya benar. Coba, karena kita mengaku sebagai pengikut salaf, coba bagaimana para sahabat memahaminya. Bagaimana para ulama Islam di zaman dahulu memahaminya. Ternyata sesuai dengan yang diinginkan oleh salah satu pihak. Kalau dua-duanya mengaku sebagai pengikut manhaj salaf, maka dia akan setuju. Oh iya ya, ternyata saya yang kurang ilmunya. Ternyata ada hadisnya dan ternyata juga difahami oleh para a'immah seperti itu. Sekarang kita lakukan itu di masjid ini. Enak, dua-duanya akan menerima. Begitu pula sebaliknya, kalau ternyata tidak ada hadisnya, atau hadisnya lemah, atau hadisnya ada tapi pemahamannya tidak seperti yang diinginkan oleh pihak yang lain, maka dengan mudah pihak yang lain itu akan menerima. Oh iya ya, ternyata tidak seperti yang saya pahami. Oh ternyata tidak ada hadisnya. Sudahlah, tidak usah kita lakukan. Dengan seperti ini, maka kita akan mudah menjaga persatuan. Beda kalau kita tidak demikian. Kalau kita tidak mengaku sebagai pengikut generasi salaf, maka akan sulit. Nanti setiap orang akan mengatakan, enggak, menurut pemahaman saya seperti ini. Antum salah, antum bahasa Arabnya kurang. Yang satu mengatakan, saya ahli fikih, menurut fikih seperti ini. Akhirnya apa? Perpecahan. Beda kalau kita kembalikan ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan ke zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan meminimalisir perbedaan pendapat. Ketika ada praktek-praktek ritual-ritual yang diperselisihkan di masjid dan dilestarikan, maka ini akan memecah belah jamaah. Berbeda ketika ritual-ritual atau amalan-amalan yang dijalankan di masjid itu amalan-amalan yang benar-benar valid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sesuai dengan manhaj salaf. Maka semua akan bisa menerima dengan baik. Makanya jangan heran para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Perpecahan yang ada di barisan kaum muslimin dari zaman dulu sebabnya adalah karena tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan perpecahan di barisan kaum muslimin sebabnya ini. Makanya sangat tepat ya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ambillah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ini bisa menjaga persatuan kaum muslimin dan inilah inti dari manhaj salaf. Makanya menisbatkan diri kepada generasi salaf itu bisa menyatukan kaum muslimin.
bukan memecah belah barisan kaum muslimin. Sudah masuk waktu Isya. Baik, kalau sudah masuk waktu Isya, silahkan dikumandangkan adzan dahulu. Baik, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, yang keempat, yang ingin disampaikan oleh musannif hafizahullah adalah annal intisab ilal jama'ati wal firaqi yusabbibu at-tafarruqa wasyiqaqa wal muruqa min tariqil haqq. Bahwa menisbatkan diri kita kepada kelompok-kelompok dan golongan-golongan itu akan menyebabkan perpecahan, menyebabkan pertentangan dan keluar dari kebenaran. Menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok, kepada golongan-golongan, itulah yang menyebabkan umat ini berpecah belah, menyebabkan umat ini saling memusuhi dan menjadi
jauh dari kebenaran. Yang dimaksud dengan golongan-golongan di sini adalah golongan-golongan dalam bab akidah. Golongan-golongan dalam bab akidah. Dan juga golongan-golongan dalam bab yang lainnya, tapi ketika disertai dengan sikap ta'assub. Disertai dengan sikap apa? Ta'assub. Maka ini yang bisa memecah belah kaum muslimin. Adapun menisbatkan diri kepada person dalam bab fikih yang tidak disertai dengan sikap ta'assub, maka itu dibenarkan oleh banyak ulama sepanjang perjalanan sejarah Islam, dari mulai munculnya mazhab-mazhab fikih. Ada yang menisbatkan diri kepada Imam Abu Hanifah, ada yang menisbatkan dirinya kepada Imam Malik, ada yang menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i, ada yang menisbatkan dirinya kepada Imam Ahmad, ya. Yang menisbatkan dirinya kepada Imam Abu Hanifah mengatakan, saya Hanafi, saya pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Yang menisbatkan diri kepada Imam Malik mengatakan, saya Maliki, ana Maliki, saya pengikut Imam Malik dalam bab fikih. Yang mengikuti madhab Imam Syafi'i mengatakan, ana Syafi'i, aku pengikut madhab Syafi'i. Yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, ana Hambali, saya pengikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam masalah fikih ya seperti ini tidak ada masalah selama tidak disertai dengan sikap apa? Ta'assub atau fanatik buta. Kalau disertai dengan sikap fanatik buta, maka jelas ya, ini juga bisa memecah belah barisan kaum muslimin. Ya, makanya jangan heran di zaman dahulu ada beberapa pertentangan, keributan antar pengikut mazhab ini. Karena mereka memang para pengikut mazhab yang fanatik buta, ya. Ketika fanatik buta, maka ya semua bentuk intisab selain Islam akan memecah belah kaum muslimin. Adapun menisbatkan diri kepada person tertentu dalam masalah akidah, ya ini dijelaskan oleh para ulama terlarang, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang seperti ini tidak dibolehkan. Kalau dalam masalah akidah itu nisbatnya kepada ajaran, ya. Misalnya saya seorang muslim, saya pengikut ajaran Islam, saya ahlus sunnah, saya pengikut sunnah Nabi SAW, saya ahlul jamaah, saya pengikutnya al-jamaah, yaitu mereka yang bersatu di atas kebenaran. Ana salafi, saya pengikut generasi salaf. Ini maksudnya adalah ajaran generasi salaf. Nah, masalah akidah yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak boleh kita menasabkan diri kepada person, misalnya saya Asy'ari. Ini dicela dalam masalah akidah. Karena akhirnya terjadi ta'assub, terjadi fanatik. Dan itu tidaklah ada pembedaan seperti itu kecuali dalam akidahnya ada perbedaan. Dan perbedaan dalam akidah itu tercela. Atau menisbatkan diri kepada kelompok tapi menyimpang. Ini juga tercela dalam Islam. Seperti ana Mu'tazili, saya seorang pengikut Mu'tazilah.
Ini akidah yang menyimpang. Walaupun bukan orang, tapi itu kelompok yang menyimpang. Maka menisbatkan diri kepada kelompok yang menyimpang juga dilarang. Dalam masalah akidah biasanya para ulama melarang menisbatkan diri kepada person tertentu atau menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok yang sudah terlihat menyimpang, seperti ana khariji contoh lainnya. Ana khariji, saya seorang pengikut khawarij. Ana qadari, saya pengikut kelompok qadariyah. Ana murji'i, saya pengikut kelompok murji'ah. Ana karrami, ana nadhami, yang seperti ini di dalam Islam ya dilarang, karena ini adalah menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian masalah yang kelima yang diinginkan oleh musannif dalam bab ini adalah at-tahdhir minal intisabi ila ghairil ma'sum. Larangan untuk menisbatkan diri kepada person yang tidak maksum. Peringatan menisbatkan diri kepada orang tertentu, individu tertentu yang tidak maksum. Makanya ya seperti tadi pengikutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menisbatkan diri kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah, ini tidak baik ya. Kenapa? Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan seorang yang maksum. Beliau manusia, beliau seorang imam, seorang ulama yang sangat terkenal di zamannya, punya kedalaman ilmu agama, tapi beliau masih seorang manusia, bukan maksum. Maka jangan menisbatkan diri kepada beliau, karena ini masalah akidah ya. Jangan menisbahkan diri kepada beliau. Nisbatkan diri, sandarkan diri kepada sesuatu yang maksum, kepada Islam. Islam tidak mungkin salah. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka Islam tidak mungkin salah. Ada kesalahan dari oknumnya, dari pemeluknya, dari penganutnya, bukan dari Islamnya. Menisbahkan diri kepada sunnah. Ana ahlus sunnah, ana sunni. Saya ahlus sunnah, saya pengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah itu maksum. Tuntunan Nabi kita Muhammad SAW maksum, tidak mungkin salah. Maka silahkan menasabkan diri, menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada sunnah. Ana salafi, saya pengikut generasi salaf. Generasi salaf maksudnya adalah generasi sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW ketika mereka bersatu tidak mungkin salah. Ketika mereka tidak berbeda pendapat, tidak mungkin salah. Maka kita boleh menisbatkan diri kita kepada generasi sahabat Nabi SAW, atau yang sering kita sebut dengan generasi salaf. Beda kalau kita menisbatkan diri kepada sesuatu yang tidak maksum. Ya, maka jangan sampai kita demikian. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, karena pembahasan kita adalah pembahasan akidah, maka kita batasi masalah yang kita bahas dalam masalah akidah. Ya, jangan ada pertanyaan nanti, Ustadz, ini ada orang yang mengaku sebagai Syafi'i, dia menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Maka jawabannya, itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita ini masalah akidah.
Masalah akidah kita tidak menisbatkan diri kepada person yang bukan maksum. Tapi masalah fikih ya, maka tidak ada masalah sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bertanya silahkan. Masya Allah, sekarang jadi semangat bertanya. Barakallahu fikum. Ayo Pak Ika dulu. Pertanyaan saya ini bukan di pembahasan tentang akidah, tapi kalau pertanyaannya keliru, tidak usah dijawab, tidak apa-apa Ustaz. Ada jamaah salafin ya, mereka yang mengaku salafi itu nisbatnya itu baik usul maupun bukan usul ya, itu ya harus mengikuti al-muslimun awal. Soal, jadi salah satu contoh itu tentang yang sekarang agak diangkat itu masalah farqu baina taswir, fotografi, wa video. Yang satu itu mutlak semuanya masuk ke hukum taswir, yang lainnya dan sudah dijelaskan oleh para masyayikh itu istilah itu mengandung makna yang berbeda-beda. Nah, untuk yang seperti ini dengan nisbat as-salafi itu menjadi perpecahan. Nah, bagaimana Ustadz ini? Nah, ini kalau memang bukan bab akidah ya tidak usah dijawab. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ini harus kita fahami ya, bahwa masalah ini adalah masalah kontemporer. Jadi foto itu apakah sudah ada di zaman dahulu, di zaman salaf, di generasi sahabat, di generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah sudah ada alat fotografi? Jawabannya belum ada. Apalagi merekam video, apakah sudah ada? Belum ada. Ya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang masalah yang seperti ini, maka ini adalah masalah fiqhiyah ijtihadiyah. Karena memang belum ada di zaman dulu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar itu pendapatnya fotografi haram. Karena sahabat Abu Bakar belum melihat itu. Kita tidak bisa mengatakan para sahabat Nabi SAW itu mengharamkan video. Bisa tidak kita mengatakan seperti itu? Bisa? Tidak bisa. Kalau kita mengatakan seperti itu, akhirnya kita taqawul. Taqawul itu mengatakan bahwa si fulan mengatakan demikian padahal tidak sebenarnya. Dia tidak mengatakan seperti itu. Ini namanya taqawul, mengatasnamakan orang tertentu padahal dia tidak mengatakan seperti itu. Sebaliknya, kita juga tidak bisa mengatakan para sahabat dahulu menghalalkan fotografi. Para sahabat dahulu menghalalkan video. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena memang mereka belum melihat ini. Mereka belum membicarakan ini. Ini masalah baru ya. Ini masalah kontemporer. Jadi ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah yang seperti ini, maka wajar kita harus toleran di sini. Sebagaimana ulama-ulama ahlus sunnah itu toleran ketika berbeda pendapat dalam masalah yang seperti ini.
Bahkan para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyak ulama-ulama ahlus sunnah yang dahulu mengharamkan video, akhirnya berubah pendapatnya, membolehkannya. Ada yang seperti itu. Karena memang masalah ini ada sisi masuk ke dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman menggambar, bisa juga dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang tidak demikian. Kalau dikatakan itu adalah gambar, maka iya, memang fotografi itu gambar, video itu gambar, bahkan video itu lebih parah daripada foto. Kalau kita tahu hakikat video, maka video itu lebih berat daripada foto. Karena video itu agar bisa menggerakkan gambar yang ada di dalamnya dengan halus, minimal dalam 1 detik ada, kalau tidak salah, 24 gambar atau bahkan lebih dari itu. Dalam 1 detiknya harus ada 24 gambar atau lebih. Makanya ada yang sekarang itu ada yang 60 fps ya, frame per second. Jadi kalau sampai 60 itu halus sekali dia. Itu berarti 1 detik ada 60 gambar itu, 60 foto. Itu video. Nah, gambar ya, foto juga masuk dalam gambar, video juga masuk dalam gambar. Namanya gambar. Orang-orang nyebutnya juga gambar. Dari sisi ini, maka masalah ini bisa dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman orang yang menggambar. Tapi itu bukan satu-satunya sisi dalam masalah ini. Di sana ada sisi yang lain. Apa? Bahwa gambar ya, video dan gambar foto itu mirip dengan gambar yang ada di cermin. Itu mirip dengan gambar yang dipantulkan oleh air. Mirip tidak? Mirip gambar yang ada di cermin tidak? Mirip sekali. Itu pantulan objek. Yang di cermin itu pantulan objek. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada cermin tidak? Ada. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaan cermin? Mengharamkan gambar yang ada di cermin itu? Jawabannya tidak. Sekarang sudah ada 2 sisi ini. Kalau misalnya ada seorang ulama menguatkan bahwa fotografi dan video itu lebih mirip dengan gambar yang ada di cermin, hanya saja orang di zaman dahulu tidak bisa menangkap bayangan itu. Dan orang di zaman ini dengan kecanggihan teknologi, dia bisa menangkap bayangan itu, diabadikan. Lalu apa bedanya antara orang di zaman dulu dengan orang yang ada di zaman sekarang? Sama, objeknya sama. Hanya saja di zaman dulu itu tidak bisa ditangkap, di zaman sekarang bisa ditangkap. Ketika ditanya, siapa yang menggambar itu? Apakah orang akan mengatakan yang menggambar itu fotografernya? Yang menggambar itu misalnya konten kreatornya? Apakah orang akan mengatakan seperti itu? Itu gambaranmu. Dia mengatakan enggak, saya hanya nangkap gambar saja, nangkap objek saja. Maka kita akan mengatakan boleh-boleh saja dia berpendapat seperti itu. Nyatanya banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat seperti itu. Ini tangkapan bayangan benda, bukan gambaran orang. Orang nggak menggambarnya, dia menangkapnya saja. Gambaran itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tidak ada sisi melakukan atau menyaingi ciptaan Allah, tidak ada. Karena ketika ditanya, gambar itu ciptaan siapa?
Dia tidak mengatakan ciptaan fotografernya, tapi dia mengatakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian, kalau misalnya ada seorang ulama datang di zaman ini, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa yang ada di foto dan yang ada di video itu lebih dekat dengan gambar tangan, lukisan. Apa bedanya? Lukisan disebut gambar, ini disebut gambar. Maka ana lebih condong ke pendapat ini. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Bisa tidak seperti itu? Kita bisa terima? Bisa. Logika itu bisa kita terima. Kalau keadaannya seperti ini, maka kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan pendapat mana yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengatakan bahwa ana lebih condong pendapat ini, menurut ana pendapat ini lebih kuat. Karena ada dalilnya A, B, C, D. Tapi saya juga tidak memastikan pendapat lain itu pasti salahnya. Ya seperti itu. Pendapat kita adalah pendapat yang kita anggap benar. Tapi ada kemungkinan salahnya. Pendapat orang lain, pendapat yang kita anggap salah. Tapi ada kemungkinan benarnya. Ada masalah-masalah yang seperti ini masalah ijtihadiyah. Antum kalau lihat dua belah pihak bagaimana mereka mengambil pendapatnya atau menguatkan salah satu pendapat itu, antum akan melihat bahwa mereka semuanya berusaha mengikuti dalil. Mereka semuanya berusaha untuk mengikuti dalil yang ada dalam masalah itu. Maka ini ya masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah ijtihadiyah. Kita harus toleran di sini. Inilah fikih. Jadi ini bukan masalah apa? Usul. Ini bukan masalah prinsip. Ini bukan masalah akidah. Yang kalau kita berbeda pendapat, akhirnya kita berpecah belah. Subhanallah ya. Ana itu dapat selentingan kabar. Katanya dulu kajian rutin di masjid ini itu ramai. Kemudian menjadi nyurut-nyurut sedikit yang hadir sampai tinggal 5 orang, 10 orang katanya. Di antara sebabnya masalah ada video ini katanya. Karena direkam, karena di share. Katanya, ana tidak tahu ya apakah itu fakta ataukah karena ada sebab lain. Ya. Sahih. Bisa jadi itu salah satu sebabnya, ditambahin dengan sebab-sebab yang lainnya. Subhanallah. Bagaimana sikap mereka terhadap para ulama ahlus sunnah di zaman ini yang mereka rela diambil videonya? Syekh Utsaimin rahimahullah. Coba lihat di YouTube, antum lihat Syekh Utsaimin, video Syekh Utsaimin. Itu beliau tahu kalau di depannya ada banyak kamera. Syekh bin Bas, walaupun beliau tidak melihat, tapi ada potongan video dari beliau yang menjelaskan bahwa video majelis ilmu seperti ini manfaatnya luar biasa. Video di akhir hayat beliau, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah sampai mengatakan kalau nanti acara-acara televisi itu isinya bagus, saya akan halalkan televisi. Yang ada di televisi apa? Ya, kalau nggak video apa terus? Syekh Albani mengatakan seperti itu. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah sekarang masih hidup. Video-videonya banyak sekali di YouTube. Beliau di video oleh banyak orang, beliau rela dengan itu. Tidak ada masalah. Kenapa orang-orang tersebut sangat keras dalam masalah seperti ini? Apakah sikap seperti ini sesuai dengan sikapnya para ulama ahlus sunnah di zaman ini? Jawabannya jelas tidak ya. Jelas tidak. Ini bukan sikap para ulama ahlus sunnah dalam
di zaman ini ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah foto. Masalah foto, masalah video, kita tidak mengatakan ini masalah yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah, tidak. Kita katakan ini masalah ijtihadiyah, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, kita harus toleran dalam masalah yang seperti ini. Dan tidak boleh kita menuduh orang yang menghalalkan dengan tuduhan ini sudah keluar dari manhaj salaf. Ya. Kita juga tidak boleh mengatakan orang yang mengharamkan fotografi, mengharamkan video berarti dia telah berlebih-lebihan dalam Islam. Berarti dia keras. Tidak boleh seperti itu. Dua-duanya mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat. Maka dua-duanya harus saling menghormati. Dua-duanya harus toleran dalam masalah yang seperti ini. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ana tahu ini bukan masalah akidah, tapi ana sampaikan karena ana melihat betapa pentingnya menjawab pertanyaan yang disampaikan, ya. Tapi para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini salah satu manfaat bertanya. Coba kalau tidak ada yang bertanya, maka kita tidak akan membahas masalah ini, ya, padahal ana melihat masalah-masalah yang seperti ini sangat penting untuk disinggung. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bagi para penanya yang sudah semangat untuk mengangkat tangan belum bisa dijawab, ya, insyaallah jangan kapok ya di majelis-majelis yang berikutnya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.